Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial kali ini, saya akan memberikan informasi bagaimana caranya membuat rankingan, ya, untuk persiapan misalnya rapotan ataukah memberikan tes, misalnya untuk meranking, ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Untuk versi silakan rekan-rekan bisa gunakan yang 2007, 2013, 2016 atau 365. Ataukah juga bisa menggunakan yaitu eh, aplikasi yang online ya, misalnya spreadsheet ataukah di WPS. Oke. Untuk itu sebelumnya silahkan untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Yang subscribe-nya gratis ya rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan bisa membantu membangun channel ini. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah siapkan draft Legger ya, Legger nilai siswa. Di sini siswanya sejumlah 29 siswa. Oke. Dan ini juga sudah disiapkan nilai. Jadi ini Legger nilai yang saya dapatkan dari e-raport ya rekan-rekan. Jadi di sekolah biasanya sudah disiapkan e-raport. Ya. Nah, jadi seperti ini sudah disiapkan untuk penilaiannya. Untuk di Leggernya dari sini ada 11 mata pelajaran dimulai dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, kemudian PJOK, prakarya, kemudian muatan lokal. Ya. Kemudian dalam penilaiannya sendiri di sini ada nilai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, rekan-rekan ya, mungkin kan sudah tahu untuk pengetahuan itu ada penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian untuk metode penilaiannya mungkin sudah ada yang tes tulis, lisan, kemudian untuk keterampilan ada proyek dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang lain ya informasinya. Dan dinilai di sini misalnya contohnya agama, ini pengetahuan sudah ada nilai dan P-nya ini adalah predikat. Misalnya siswanya ini siswa 1 nilainya 89, kemudian predikatnya adalah B. Begitu juga mata pelajaran yang lain. Nah, di sini sudah pas sekitar 11 mata pelajaran. Oke, dan sudah didapatkan yaitu rata-rata pengetahuan dan keterampilan itu sejumlah ini. Ya, ini rata-ratanya. Nah, ini untuk yang keterampilan. Jadi nanti bagaimana mencari perankingan? Karena di sini ada dua nilai yaitu pengetahuan dan keterampilan tentunya. Nanti kita akan cari jumlah dulu, jumlah total antara pengetahuan dan keterampilan, kita jumlahkan. Kemudian kita rata-ratakan. Kemudian kita buat perankingan. Nah, ranking itu gunakan dari rata-rata nilainya ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan dulu kolomnya ya rekan-rekan ya. Nanti untuk aplikasi silakan rekan-rekan bisa gunakan aplikasi Microsoft Excel, apakah spreadsheet atau aplikasi yang lain. Untuk versi silakan sesuaikan dengan komputer masing-masing. Baik, sekarang kita tambahkan dulu untuk gini kolomnya ya. Misalnya saya tambahkan dari sel ini, dari sel B4 sampai dengan BK7 ya, BK4, BK7 kita blok dulu, kita jadikan range dulu. Kemudian kita satukan di sini dengan menggunakan Merge Center. Begitu juga yang di sini ya. Yang BL4 sampai BL7 kita satukan buat range dulu. Oke, kita blok jadi range di beberapa sel ini, BM juga. Nah, ini kita tambahkan teksnya misalnya adalah total ini rata nilai. Oke, kemudian di sini adalah range room biar terkonsentrasi. Ini kita klik selnya ini AU8, kemudian kurung tutup, kemudian kita tambahkan lagi kurung buka. Nah, kemudian sel ini AV8 oke. Sudah ya, kemudian kita tinggal di enter. Nah, jumlahnya itu bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada komanya, kita hilangkan komanya. Yaitu dengan cara mengamati di sini ya, biar langsung dibulatkan ya. Kita lihat dulu di bagian decrease ya untuk mengurangi. Nah, kita posisikan di sini untuk mengurangi koma ya. Itu desimal. Oke, sudah siap untuk jumlah total nilai. Kemudian rata-rata nilai seperti apa? Rata-ratanya itu adalah nilai dari jumlah total nilai keterampilan dan pengetahuan ini kita bagi. Ya, atau juga average. Kita gunakan fungsi average. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, ini karena bermasalah. Sekarang kita coba manual dengan menggunakan fungsi matematika. Nah, untuk teknis ini sebenarnya sih harus sudah disiapkan dengan oleh rekan-rekan ya. Bisa saja sudah rekan-rekan menjumlahkan semua nilai, langsung hanya ada total nilai dan rata-rata,
Nah, bisa juga dari sana. Nah, ini saya mengambil dari lagernya sendiri ya, supaya langsung. Oke, kita sudah nambahkan. Kita gunakan yang manual saja ya, karena ini tadi sudah kalikan 11. Kita lihat. Nah, di sini ya, sorry ya. Ini kali 11, 11, jadi kita tambahkan 22 ya. Baik, berarti ini dibagi dengan 22. Oke, kita sisakan 2 angka di belakang koma. Ya, karena nanti ini sangat berpengaruh ya, terutama jika misalnya nilainya sama, siswa 1 dan siswa 2, itu kita agak susah melihatnya karena tidak ada koma. Nah, kita coba munculkan komanya. Di sanalah kita bisa gunakan sebagai pembanding untuk perankingan nanti ya rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk fungsi ini ke sel yang lainnya atau kolom yang lainnya. Ini ya, beberapa baris ini harus diisi juga. Nah, supaya tidak mengulang, kita tinggal blok. Kita perbesar dulu, kita blok. Oke, kita blok ini dari sel BK8 sampai dengan BL8. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Jika rekan-rekan perhatikan di sini untuk kursornya, itu seperti tanda plus yang besar ya, berwarna putih. Sekarang kita arahkan ke bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini ada seperti titik di sini. Kita arahkan. Nah, jika sudah seperti ini, nah lihat bedanya ya. Kita tinggal klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke bawah. Ya. Nah, sejumlah kolomnya ini ya. Oke. Nah, karena di sini masih ada yang 3 angka di belakang koma ataupun ada 2 angka, kita blok tutup. Kemudian untuk yang range-nya di sini, nah supaya sama perbandingannya antara siswa satu dengan yang lain, ya supaya tidak berubah, kita kunci dengan cara memblok di sini ya. Kita blok kemudian tekan F4 pada keyboard. Nah, supaya ada simbol dolarnya seperti ini. Oke, bisa diamati ya. Nah, jika sudah, tinggal tekan enter. Nah, ini lagi 11 ya. Kita belum lihat ke bawahnya ya. Kemudian kita lihat di posisinya di tengah-tengah. Nah, sekarang kita copy rumusnya ini ke siswa 1 ke siswa sampai 29 itu dengan cara sama seperti tadi. Kita klik dulu selnya yang BM8 ini, kemudian arahkan ke kanan bawah. Kita klik, tahan, kemudian kita geser ke bawah. Ya. Oke, sudah semua. Jadi ini semua siswa sudah di ranking. Ya. Nah, itulah bagaimana caranya meranking dengan menggunakan fungsi rank ya pada Microsoft Excel. Tetapi sekarang kita amati supaya tidak susah rekan-rekan mengamati. Misalnya, oh ini rankingnya berantakan ini. Ada yang 11, 1, kemudian 12 ya, kemudian sampai yang lain. Supaya tidak bingung, kita bisa mengurutkan ranking dari siswa satu dengan siswa yang lain. Yaitu dengan cara kita menggunakan menu, yaitu menggunakan filter, kemudian kita sort ya. Filter itu kita bisa ubah yang mana saja, misalnya dari besar kecil ya. Nanti karena ujung-ujungnya nanti akan kita sort di sini ya. Kita coba ya. Nah, supaya lebih gampang, itu saya hide dulu yang di sini. Saya hide dulu dari agama sampai dengan di bahasa Bali ya. Misalnya muatan lokal ya. Saya klik kanan di bagian atas, kemudian saya hide. Oke. Nah, rekan-rekan bisa amati ya. Nah, sekarang sortnya bagaimana? Atau saya kembalikan dulu. Mungkin bisa ya. Oke, saya kembalikan. Nah, sekarang kita blok dulu dari nomor sampai dengan ranking. Kita blok. Kemudian di sini kita sampai bawah ya, siswa blok sampai bawah ya. Oke, kita blok sampai bawah. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke bagian menu filter. Menu filter itu pada home. Ini biasanya untuk edisinya ini berbeda-beda ya. Karena kalau 2013 itu tidak ada home, ada file. Ya. Untuk teksturnya bisa dilihat di home di sini ya. Di home, kemudian di filter, di sort and filter. Kita cari filter. Oke. Nah, bagaimana melihat filter yang aktif? Nah, rekan-rekan bisa lihat di bagian atasnya. Ya, di nama di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada seperti tanda arah bawah. Nah, ya. Kemudian di bagian ranking ini kita juga sudah ada. Jadi ini kita filter. Nah, sekarang kita klik di bagian sini. Oke, saya perbesar.
Kita klik. Nah, kemudian di bagian filter ini ada kita memfilter per apa namanya? Per rankingnya, atau kita memilih, tapi di sini kita gunakan filternya. Bagian filter kita aktifkan sortnya ya, yaitu sort large to small ataukah sort small to large. Jadi kita gunakan yang AZ, ini maksudnya AZ ini ke bawah, artinya nge-sort dari yang nilai terkecil ke besar ataukah besar ke kecil. Karena kita rankingnya supaya lebih gampang, kita ranking dari 1 sampai 29, berarti dari kecil ke besar. Kita pilih yang ini. Ya, sekali lagi saya ulang. Kita pilih di sini. Kemudian sort small to large. Oke. Nah, ini sudah terranking ya rekan-rekan, dari 1 sampai dengan 29. Nah, jika rekan-rekan amati, nah, nomor absennya juga berubah, kemudian namanya juga berubah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat ranking 1 itu adalah siswa nomor 2. Kemudian yang ranking 2 itu siswa nomor 26. Kemudian ranking 3 adalah siswa nomor 20. Jadi secara tidak langsung di sini ranking yang nge-sort juga diikuti dengan nama siswa. Jadi bersinergi. Ya. Berbarengan antara ranking dan nama siswa. Jadi otomatis nanti rekan-rekan tidak bingung siapa ranking 1 kemudian sampai ranking 29. Jadi sudah terurut. Nah, sesuai dengan namanya. Jadi sesuai ya, nilainya juga sama. Namanya juga langsung ikut tersort di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe-nya gratis. Dan tentunya rekan-rekan bisa membantu ya untuk membangun channel ini. Dan tentunya jangan lupa aktifkan loncengnya ya rekan-rekannya, supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.